He's a little thug. Every black boy needs a little love. If you find what it is, ho, what's up? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nur Afni Madalena. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keperawatan komunitas. Ada 5 teori dan model konseptual dalam keperawatan komunitas yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, ada community as partner atau komunitas sebagai mitra. Yang kedua, ada Sunset model. Yang ketiga, ada health belief model atau model kepercayaan kesehatan. Yang keempat, ada health promotive model atau model promotif kesehatan. Dan yang terakhir, ada Brocket theory atau teori pendahuluan lanjutan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian community as partner dalam keperawatan komunitas. Community as partner atau komunitas sebagai mitra adalah sebuah model dalam bidang kesehatan dan keperawatan yang menganggap komunitas sebagai mitra utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perawatan atau program-program kesehatan, di mana model ini menekankan pentingnya kemitraan yang erat antara perawat dan komunitas. Penerapan community as partner dalam keperawatan komunitas yaitu yang pertama, pengumpulan data dan penilaian komunitas, di mana keperawatan komunitas dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif tentang kondisi kesehatan komunitas atau kesehatan masyarakat. Yang kedua, ada pembentukan kemitraan. Perawat harus membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan dialog dan berinteraksi langsung dengan anggota komunitas. Yang ketiga, ada perencanaan bersama bekerja anggota komunitas untuk merencanakan intervensi yang sesuai dengan masalah kesehatan. Yang keempat, ada implementasi program kesehatan, di mana keperawatan komunitas melibatkan implementasi program kesehatan yang melibatkan anggota komunitas secara aktif. Ini bisa termasuk penyuluhan kesehatan, pemantauan kondisi kesehatan, atau program gaya hidup sehat. Yang kelima, evaluasi bersama. Ini mencangkup evaluasi aktivitas program, mengidentifikasi kesehatan, perubahan-perubahan yang terjadi, dan memutuskan apakah masalah perubahan perlu dilakukan tindak lanjut. Yang keenam, ada pemberdayaan komunitas. Selama seluruh proses tujuan akhir adalah untuk memberdayakan komunitas, agar dapat mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri. Ini bisa termasuk pendidikan kesehatan, pelatihan, atau dukungan dalam mengakses sumber daya alam. Yang terakhir, ketujuh, ada advokasi dan perubahan sosial. Perawat juga dapat berperan sebagai advokat untuk melakukan perubahan sosial yang lebih besar yang dapat mendukung kesehatan masyarakat atau anggota komunitas. Kedua, pengertian Sunset model dalam keperawatan komunitas. Model Sunset merupakan pendekatan dalam keperawatan komunitas yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Model ini berfokus pada upaya pencegahan dalam promosi kesehatan, bukan hanya pengobatan penyakit. Model ini memiliki beberapa komponen utama yang mencangkup 1. Community assessment atau penilaian komunitas, 2. Community partnership atau kemitraan komunitas, 3. Population focus care atau perawatan berfokus pada populasi, 4. Intervention atau intervensi, 5. Outcome atau hasil, 6. Evaluasi, 7. Sustainability atau keberlanjutan. Penerapan Sunset model dalam perawatan komunitas yaitu 1. Pengumpulan data dan penilaian komunitas. Identifikasi masalah kesehatan komunitas dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi kesehatan, sumber daya, dan masalah yang dihadapi oleh komunitas. Yang kedua, kolaborasi dan konsultasi. Libatkan anggota komunitas dalam diskusi dan perencanaan. Dukung partisipasi aktif mereka dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang ingin mereka selesaikan. Yang ketiga, perencanaan bersama. Bekerja sama dengan anggota komunitas untuk merencanakan program intervensi kesehatan yang sesuai dengan masalah yang diidentifikasi. Yang keempat, implementasi program kesehatan. Kolaborasi dengan anggota komunitas dalam melaksanakan seperti melakukan penyuluhan, screening, atau tindakan pencegahan. Yang kelima, evaluasi bersama. Melibatkan anggota komunitas dalam proses evaluasi untuk menilai efektivitas program. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas. Berikan pelatihan dan edukasi yang relevan untuk memungkinkan komunitas kesehatan masyarakat. Pengertian health belief model dalam keperawatan komunitas. Health belief model atau model kepercayaan kesehatan adalah sebuah bidang keperawatan komunitas untuk memahami perilaku individu dalam menjaga kesehatan mereka. Belief model didasarkan pada prinsip bahwa
Keputusan individu untuk mengambil tindakan tergantung pada sejauh mana mereka memahami resiko yang terjadi terhadap kesehatan. Penerapan dari health belief model dan keperawatan komunitas ini. Yang pertama, penilaian kebutuhan kesehatan komunitas. Mulailah dengan melakukan penilaian dengan identifikasi masalah kesehatan utama, faktor-faktor risiko, dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas. Yang kedua, pengembangan rencana tindakan. Buat rencana tindakan yang mencakup pendidikan kesehatan, promosi gaya hidup, pencegahan penyakit, atau intervensi lainnya. Yang ketiga, pendidikan kesehatan dan promosi gaya hidup sehat. Mendorong perubahan positif dalam gaya hidup masyarakat. Ini mencakup promosi aktivitas fisik, pola makan seimbang, dan lainnya dalam bentuk cara penyuluhan. Yang keempat, pengembangan sumber daya komunitas. Membantu dalam mengidentifikasi sumber daya komunitas yang dapat mendukung perubahan perilaku kesehatan seperti menyediakan fasilitas olahraga atau grup dukungan. Dan yang terakhir, yang keenam, pengukuran dan evaluasi. Terus pantau kemajuan program dan evaluasi. Pengukuran ini membantu menilai efektivitas program dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dan Health Promotive Model. Health Promotive Model atau model promosi kesehatan adalah pendekatan yang fokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Model ini menekankan pentingnya promosi dan mencegah penyakit sebelum mereka muncul daripada hanya mengobati penyakit setelah terjadi. Penerapan Health Promotive Model. Yang pertama, edukasi kesehatan. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang gaya hidup sehat, pola makanan baik, aktivitas fisik, dan praktik kesehatan lainnya. Yang kedua, program pencegahan. Program pencegahan kesehatan seperti screening kesehatan, vaksinasi, dan deteksi dini penyakit. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Ini bisa mencakup pembentukan kelompok dukungan kesehatan atau kelompok sebaya. Yang keempat, ada pengembangan lingkungan kesehatan, membantu dalam menciptakan lingkungan hidup sehat seperti memberikan fasilitas olahraga umum, taman, dan program komunitas yang mendukung kesehatan. Yang kelima, ada pengembangan kebijakan kesehatan, di mana mendukung pengembangan kebijakan kesehatan seperti regulasi yang mendukung pembatasan iklan rokok atau pajak minuman manis. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi teratur untuk mengukur dampak program dan intervensi promosi kesehatan yang diimplementasikan dalam komunitas. Pengertian Precedent Theory dalam keperawatan komunitas. Precedent Theory adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola intervensi kesehatan dalam suatu komunitas dengan berfokus pada urutan logis antara fase persiapan, project, dan fase implementasi, precedent. Yang pertama, penerapan Precedent atau pendahuluan terbagi menjadi 3. Tahap 1, pendahuluan dan pemahaman. Identifikasi masalah kesehatan utama dalam komunitas. Tahap kedua, penentuan faktor-faktor. Ini mencakup faktor predisposisi atau pengetahuan, sikap, faktor penguat atau dukungan sosial, dan faktor memungkinkan atau akses ke layanan kesehatan. Tahap 3, pengembangan rencana intervensi. Ini bisa meliputi edukasi kesehatan, kampanye penyuluhan, atau perubahan kebijakan. Penerapan proyek atau melanjutkan. Tahap keempat, implementasi intervensi. Program kesehatan yang direncanakan dijalankan dalam komunitas. Perawat dan anggota komunitas bekerja sama untuk melaksanakan intervensi ini. Tahap kelima, evaluasi program. Evaluasi ini dapat mencakup perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, atau hasil kesehatan lainnya. Tahap keenam, pemantauan dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, program kesehatan dapat disesuaikan dan diperbaiki untuk meningkatkan aktivitas. Tahap ketujuh, perubahan lingkungan fisik atau sosial. Jika diperlukan, perawat dapat bekerja untuk mempengaruhi perubahan dalam lingkungan fisik atau sosial dalam perilaku sehat komunitas.